Oke Pak Ari, kita mau naik ke set kan? Ini rencana mau naik apa ini? Naik ini kah? Naik itu kah? Naik sepatu maksud sampean? Iya. Apa naik apa? Ini sepeda apa naik kompresor? Apa Ya naik lah. Karena sandal? perjalanan ke set itu. Oke. Perjalanan ke set itu kurang lebih 7 jam. Ya. 3 jam perjalanan aspal. Ya. 4 jam kurang lebih perjalanan tanah. Medannya tanah ya. Kita naik mobil aja lah sama sampean, sama Pak Putra, sama Oke. Pak Ariadi ya. Yo. Yuk. Oke. Ini apa yang dibawa ini? Hah? Ini apa? Ini bahan makanan. Oke, ayo sampean dulu masuk. Oke. Oke, berangkat. Belok kanan. Ini masih berada di Kota Palangkaraya ya. Dan di depan itu ada pertigaan ya. Jalan ya, jalan besar lah ya. 2 arah. Nah, belok ke kanan. Nah, sahabatku semuanya, ini kita mau perjalanan ke set ya. Ke set di tempat saya bekerja ya, di perusahaan tempat saya bekerja di set. Nah, ini sekarang kita akan keluar Kota Palangkaraya ya. Nanti kita akan keluar Kota Palangkaraya itu melewati Jembatan Kahayan. Ya, Jembatan Kahayan. Mengarahnya ini ke belok ke kanan. Oke, ke kanan. Nah, terus ini belok kanan lagi ya, sahabat semuanya. Belok kanan. Nah, di depan itu nanti kita belok ke kiri. Nah, ini kita belok ke kiri. Oke, sahabatku semuanya, kita belok ke kiri. Ya, nah itu kelihatan ya. Nah, itu adalah Jembatan Kahayan. Nanti kita lewat situ ya. Mengarah ke Buntok. Namanya daerah Buntok sana. Oke, sahabatku semuanya. Nah, ini di sebelah kanan atas ini adalah Jembatan Kahayan. Kita keluar dulu ya. Baru nanti di sana putar balik. Oke. Kita putar balik. Nah, ini ya sahabat-sahabat, kita putar balik di sini untuk melewati Jembatan Kahayan, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Nah, itu Jembatan Kahayannya. Oke, kita lewat Jembatan Kahayan. Ini adalah ikon Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah ya. Nah, ini sudah masuk Jembatan Kahayan. Oke. Ya, lumayan panjang lah jembatannya. Jembatannya kayak gini ya sahabat-sahabatku semuanya. Ini menyeberangin sungai ya. Menyeberangin sungai. Oke. Terus. Nah, ini sudah mau keluar Jembatan Kahayan. Nah,
segitu aja ya panjangnya ya. Oke. Sini. Di depan tuh. Warung ini. Nah. Itulah. Oh sini beli solar dulu. Kita ambil minum dulu lagi. Iya, adik. Kita. Nggak minum. Iya nggak apa-apa minum. Iya, turun. Oke. Ya. Oke, lanjut, Pak. Nah, ini namanya Pak Aryadi. Ini mantap ini. Kita keset, Pak ya. Oke, siap-siap. Oke, mantap. Nah, itu Pak Putra sama Mas Bayu lagi beli minum. Oke, jalan lagi. Gimana kita? Punya. Makasih. Makasih. Taruh sini jangan. Enggak. Taruh aja. Mana lah? Mana sini mana ada? Di mana ada aja yuk. Alay ka. Ada kebuannya kada kosong juga ini. Saka. 10.000 isi 20 ya. Ini adalah jembatan Sietuan. Ini adalah kita sudah keluar dari Kota Palangkaraya dan ini adalah jalan penghubung antara Kota Palangkaraya dan Kabupaten Barito Selatan. Oke bro, dilanjut nanti tak video lagi karena ini perjalanan aspal menuju ke set itu kurang lebih perjalanannya 3 jaman ya, antara 3 jam sampai 3 jam setengah. Nah nanti saya video lagi kalau sudah ada belok-belokan kah atau bagaimana pertigaan seperti itu. Oke teman-teman, kita nyampe jembatan ya Pendabarania. Ini jembatan ini dibangun untuk menggantikan jalan yang di dasar ini karena jalan di dasar ini sering banjir ya. Banjir, kalau hujan banjir. Nah, bisa jadi LV itu bisa jadi tenggelam ke pinggir situ. Nah ke situ. Nah, ke situ ya. Jadi jembatan ini dibangun supaya hujan, misalkan hujan banjir, kita tetap bisa lewat ya. Oke, nah ini ada lubang Pak Aryadi. Pelan. Ini mau dibangun seperti jembatan yang ke arah Palangkaraya ke mana itu? Ke Banjarmasin. Seperti ini juga panjang ya. Jalan ke pengusaha. Karena apa namanya? Karena banjir ya, wilayah banjir ini. Mau nggak mau dibangun jembatan seperti itu sehingga biayanya cukup besar itu ya, pancangannya segitu banyaknya. Nah itu berarti pas banjir itu perahu-perahu itu lewat sana. Iyalah, lewat rumput-rumput sana. kemarin lewat tengah. Lewat tengah sini kemarin. Kelotok yang apa muat ini, muat sepeda motor, Itu logistik. separuh jembatan. Oh iya, separuh jembatan di situ ya. Ya kalau segitu ya tenggelam mobil. Yang naik lotok. Yang langsung tenggelam. Itu baru cok hitam tenggelam.
Motor baru, Mas? Triton. Oh, Triton naik Klotok tenggelam. naik klot. Tak mampu. Itu coba-coba itu klotok yang punya kayak orang bele. Aku lihat masih di sini. Nah, ini mumpung mumpung ada gitu kan. Lumayan ini tarifnya gitu. Iya. Itu berapa ratus itu? 600 kok. Masuk. Ada dulu sampai sini doang kita pertama ya, Mas. Kita pernah duduk di sini. Sana. Ini udah pindah ini udah keren ini. Dan ini tetap sini. Sana itu tuh yang keren hijau. Ibu kecilin dulu Pak Dadi ya. Pertama awal sampai sana doang ya. Sinilah mulai kita tipis ya. Sana baru kita yang lama itu Perahunya kita siap gunakan sebelum. bumi itu. Oh, kalau segitu, nah itu ada coklat-coklatnya itu. Segitu Untuk tingginya malam, ya berarti lancar itu, mobil Mas. tenggelam. Bentar aja kita nunggu kan 2 jam. 2 jam juga. Oke, sahabatku semuanya ya, teman-teman. Ini jalan rusaknya cukup lumayan panjang ya. Ya, agak panjang-panjang sedikit lah. Lumayan memakan waktu. Jadi perjalanan yang aspal ini ya menuju dari Kota Palangkaraya menuju ke Set. Itu perjalanan aspal kayak gini ya. Aspal itu kurang lebih 3 jam sampai 3 jam setengah. Nah, setelah itu nanti perjalanan perjalanan tanah itu kurang lebih 4 jam. Jadi totalnya itu sekitar 7 jam. Nah, kalau jalannya di tanah itu nanti rusak ya kayaknya lewat di mana? Lewat di Buhut nggak bisa ya. Lewat ke Buhut itu nggak bisa ya. Nanti lewat kilo lewat mana gitu. Nah, karena rusak nggak bisa dilewati. Kalau jalan rusak ya bisa 6 jam 7 jaman di jalan tanah ya sahabat-sahabat. Oke sahabatku semuanya, lanjutkan ya. Ini jalannya sudah enak, kita lanjut. Ya, ini adalah tempat pendidikan polisi ya. Tempat pendidikan polisi negara. Ini kalau misalkan teman-teman daftar polisi baru lolos, nah kadang pendidikannya ditempatkan di situ ya, di Kalimantan Tengah ini. Ini seperti itu ya sahabatku semuanya ya. Oke sahabatku semuanya, ini perjalanan aspalnya masih lumayan jauh dan oke dilanjut. Nanti kalau ada tikungan-tikungan lagi saya video lagi ya biar nggak terlalu panjang videonya. Oke sahabatku semuanya. Nah ini kita ke kiri itu atau lurus itu ke Kuala Kurun ya. Kalau ke kanan ke arah Buntok. Nah kita ambil yang ke arah Buntok ya sahabat-sahabat. Perjalanan ke Set itu ambil ke arah Buntok. Nah oke sahabatku semuanya, seperti itu ya. Oke dilanjut lagi. Nah kadang kalau ada jalan bagus seperti ini ya kita harus banter ya sahabat-sahabat. Kecepatannya harus tinggi supaya kita bisa nyampe dalam waktu 3 jam itu perjalanan aspal bisa terlewatin. Kalau kita lambat-lambat jalan bagus kayak gini baru kita jalannya pelan ya bisa jadi perjalanan aspal ini ya sekitar 4 jaman sahabat-sahabat, seperti itu ya. Nah kalau ini ya digas saja tapi tetap harus fokus dan tetap harus hati-hati. Begitu teman-temanku dan sahabat-sahabatku semuanya. Oke, kita lanjut. Oke sahabat, dalam perjalanan ini cukup melelahkan ya. Jadi dipakai sambil bercerita dengan teman supaya tidak jenuh di mobil dan tidak melelahkan, sehingga perjalanan ini
menyenangkan. Seperti itu ya sahabatku semuanya. Nah ini adalah jembatan, gak ngerti nih jembatan apa namanya. Sebelum jembatan ini ada pasar tadi. Nah itu sungainya ya sahabat-sahabat. Nah perlu sahabat ketahui bahwasanya sungai di Kalimantan Tengah ini, sungainya itu dangkal ya. Jadi bagi setiap tambang batu bara itu sulit untuk pengapalan kalau volume airnya belum naik. Jadi kalau pengapalan tuh biasanya di bulan-bulan akhir tahun ya, itu musim hujan sehingga volume air naik dan bisa pengapalan, tongkang bisa lewat. Seperti itu ya sahabatku semuanya. Jadi ya seperti itulah. Baik sahabat, ini sebentar lagi kita akan melewati tikungan ya. Tikungan setengah lingkaran. Hampir melingkar sih, tapi nggak melingkar. Setengah lingkar. Nah ini sahabat-sahabat ya, tikungannya ya. Tikungannya seperti lingkaran. Nah kan, terus melingkar seperti ini. Nah sahabat semuanya, kita hampir nyampe di Simpang Pujon ya. Nah ini ke kiri itu ke Pujon, ke daerah Pujon ya. Nah kita ke terus sana ya, ke lurus. Kita menuju ke Simpang Manarang ya sahabatku semuanya ya. Simpang Manarang, nanti ke kiri. Nah itu baru Keset. Nanti sahabat-sahabat lihat ya di sana ya. Nah sahabatku semuanya, ini jembatan ya. Jembatan yang dibikin. Mungkin jembatan ini seperti yang tadi itu ya, yang sedang dibangun itu ya. Kalau nggak dibangun jembatan kayak gini ya, sini banjir terus. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke, ntar lagi ada jembatan lagi. Nah seperti ini sahabatku semuanya. Ini lumayan panjang ya jembatannya ya. Karena mungkin tanahnya landai betul sehingga dibikin jembatan seperti ini supaya aman dari kebanjiran. Seperti itu ya sahabat, sampai di atas pohon-pohon itu ya, pinggir kiri. Nah itu. Nah ini sahabatku semuanya, jembatannya cukup panjang. Tapi di dasar itu bukan sungai juga ya sahabat, karena mungkin tanahnya landai aja. Nah rawa seperti itu ya. Oke sahabatku semuanya. Nah ini sahabat-sahabatku semuanya, kita sampai di Simpang Manarang. Nah ini sudah kurang lebih 3 jam ya perjalanan aspal tadi. Nah kita ke kiri ya, ini Simpang Manarang, kita ke kiri. Nah ini ke kiri menuju ke arah Desa Buhut, Desa Karukus, Desa Barorang ya kan. Terus sampai ke Set ya, Set tempat tambang di perusahaan saya, tempat saya bekerja ya. Jadi perjalanan tanah seperti ini sahabat-sahabat itu memerlukan waktu kurang lebih 4 jam ya, tergantung ya. Kalau jalannya rusak ya bisa lebih 4 jam, kalau nggak rusak ya kurang lebih 4 jam. 4 jam itu juga kadang kita cepat juga ya, kalau nggak cepat ya bisa lebih ya kan gitu. Nah ini sahabat-sahabat, ini kita ketemu jalan yang rusak seperti ini. Nah ini kita nggak lewat jalan yang sebelah kiri ya, kita ke ada simpangan tadi di sana itu lupa saya video. Kita lewat lurus, ada perempatan lah ya kan. Di jalan tanah kita lewat lurus. Kalau ke kiri itu menuju ke Buhut tapi agak dekat. Ke kanan itu nggak tahu kemana, lupa aku. Ini ke lurus. Nah lurus ini nanti tembusnya itu di jalan Holing TUP ya. Nah ini sahabat-sahabat, jalannya seperti ini ya, pasir dan hutannya masih ini hutan produktif ya sahabat-sahabat. Jadi sebenarnya hutan ini tidak boleh ditebang ya, karena merupakan hutan produktif. Dan pohonnya sahabat-sahabat bisa lihat itu pohonnya tinggi-tinggi ya, menjulang tinggi sekali itu sahabat-sahabat pohonnya. Dan itu diameter pohonnya cukup lumayan besar ya. Nah ini sahabat, ada yang terjebak jalan rusak.
Nah, mereka saling bantu dan saling tarik menarik. Nah, itu ada truk tapi yang kejebak itu sulit itu ditarik kalau nggak sesama truk ya sahabat. Oke, kita lewat ke kanan ya sahabat-sahabat semuanya ya. Kanan, nah sini bisa jalan. Kalau kiri kejebak. Nah, seperti itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Sebelah kiri yang terjebak macet itu sudah apa namanya? Sudah ada yang nolong ya tadi ya. Oke, sahabatku semuanya. Ini terkadang lewat jalan sini nih ada jalan cor gitu ya sahabat. Ada yang dicor, ada yang nggak dicor. Nah, ini dicor. Tapi kebanyakan yang nggak dicor ya. Ini dicor, mungkin ngecor perusahaan, mungkin sebagian dicor, sebagian dicor kayak gitu. Biar nggak sering-sering perbaikin jalan ya. Nah, jalannya kondisinya seperti ini ya sahabatku semuanya ya. Nah, kalau ada jalan rusak ya pastinya kita harus pelan-pelan ya agar mobilnya tidak rusak. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke, nah ini ada coran lagi tapi dikit aja sini. Dicor supaya tidak sering memperbaikin seperti itu, karena di situ sering rusak, berarti yang dicor itu dulunya sering rusak. Seperti itu ya sahabatku semuanya. Oke, terus nah kalau ngeliat pemandangannya ya kayak gini sahabat-sahabat, hutan belantara ya. Hutan belantara. Oke. Nah, ini jalannya pasir dan lebar ya sahabat-sahabat. Kalau bisa kita kecepatannya agak cepat ya kita tambah kecepatan ya. Biar cepat sampai, seperti itu ya sahabatku semuanya ya. Nah, sahabat-sahabat, ini hutan produktif sehingga kalau ada yang nebang pohon seharusnya izin ya, izin ke dinas perhutani atau bagaimana kah gitu. Jadi nggak boleh nebang pohon sembarangan ya sahabat-sahabat. Nah, ini sahabat-sahabat, sebentar lagi kita nyampe. Nah ini sahabatku semuanya, sudah nyampe simpang Jalan Holing ya. Ini Jalan Holing TOP ya kayaknya. Nah, kalau ke kanan sana itu menuju ke Pelabuhan Paring Lahung ya namanya. Nah, kita ke kiri sini ya sahabat-sahabat. Nah, ini adalah Jalan Holing. Nah, jadi setiap tambang yang melewati jalan ini mereka bayar ya, bayar ke perusahaan yang mengelola jalan ini ya sahabat-sahabat, sehingga biasanya ada kerjasama seperti itu ya sahabatku semuanya. Nah, seperti itu. Terus nah itu banyak truk-truk yang hauling ya, hauling batu bara, muat batu bara itu sahabat-sahabat ya. Jadi itu kembali ke perusahaan, tadi dikumpulkan di tambang, seperti itu ya sahabat. Oke sahabatku semuanya, kita lanjutkan terus. Ya sahabat semuanya, ini adalah Jalan Holing TOP ya, TOP. Nah, itu ada truk-truk yang kembali dengan tanpa muatan ya. Nah, berarti dia sudah ngerit batu bara tadi ya, baru balik kosong. Seperti itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Ini jalannya sih bagus ya. Ini jalannya tanah ditatapi dihamburin koral, jadinya enak ya. Nah, itu ada ekskavator yang memperbaiki jalan, sama unit alat berat ini juga memperbaiki jalan. Nah, itu PT TOP ya, memperbaiki jalan. Jadi setiap orang yang tambang lain yang lewat jalan ini biasanya bayar fee ya ke pemilik jalan ini, karena numpang jalan sehingga bayar fee.
Seperti itu, dan mereka memperbaiki jalan pun juga konsisten ya. Oke, sahabatku semuanya, masih terus lumayan ya perjalanannya ya sahabat-sahabat ya. Oke. Nah, ini sahabatku semuanya, ini di depan itu adalah PT TOP ya, kita belok kiri. Nah, itu adalah PT TOP. Nah, itu tempat crushing batubara PT TOP. Nah, bagusnya di PT TOP ini crushing batubaranya dia langsung clearing ya, cleaning, atau batunya tuh langsung disemprot gitu. Nah, sahabat-sahabat ya. Jadi batu misalkan sudah ditongkang itu tidak mudah terbakar seperti itu, dan sudah bersih lah, bagus gitu. Oke sahabat-sahabat, ini adalah posnya, dan kita harus buka kaca sebelah kanan untuk menyapa mereka, bapak security-nya yang menjaga. Oke sahabat-sahabat, ini adalah PT TOP. Nah, di sini di sebelah kanan itu sahabat ya, itu adalah ada tersedia ATM ya, ATM Bank BNI. Biasanya kebanyakan karyawan ini ada perapatan kita terus ya, terus ada karyawan itu ngambil ATM di BNI sana ya, setiap perusahaan. Nah, ini sahabat-sahabat, kita sudah sampai di Buhut ya, kita sudah sampai di desa Buhut Jaya namanya. Nah, di desa Buhut Jaya ini sahabat-sahabat, jadi setiap karyawan perusahaan apabila membeli kebutuhan pokok atau makanan atau perlengkapan mandi dan sebagainya, biasanya mereka pergi ke sini ya sahabat-sahabat, ke desa Buhut Jaya ini. Nah, di desa Buhut Jaya ini banyak yang jual ya, banyak yang jual, banyak juga sarang burung walet itu ya, putih-putih tinggi menjulang itu. Mereka itu usahanya di desa Buhut Jaya ini sarang burung walet, dan berjualan juga berjualan macam-macam ya sahabat-sahabat yang dibutuhkan oleh karyawan di perusahaan sekitar desa Buhut Jaya ini. Nah, saya dulu pertama kesini sahabat-sahabat itu sangat heran-heran ya kan, kok ada desa di dalam hutan. Dari jalan raya jaraknya kurang lebih 4-6 jam ya, tergantung kondisi jalannya ya. Perjalanan 4-6 jam. Kok ada desa di dalam seperti ini? Nah, ternyata karena di sini banyak perusahaan tambang batu bara ya sahabat-sahabat, sehingga desa di dalam sini mereka juga memanfaatkan supaya perekonomian itu berputar ya, seperti itu. Nah, itu tugu tengahnya desa Buhut Jaya. Nah, itu tugu perempatannya. Nah, ke kiri kita ke kanan ya ini. Kalau ke kiri itu balik tapi ke jalan aspal, tapi lewat daerah Buhut ya sana ya. Tapi kita tadi nggak lewat sana karena buntu ya. Rusak jalannya. Jadi ada mobil yang kepatak sehingga tidak bisa lewat. Oke, sahabatku semuanya, ini masih terus. Nah, oke sahabat-sahabat, ini simpang 3. Nah, kita belok ke kiri ya. Ini simpang. Oke, sahabatku semuanya, masih terus. Masih perjalanan menuju simpang berikutnya nanti ya. Oke, sahabatku semuanya. Nah, ini ada truk-truk ya. Truk itu tadi merek truknya adalah Sunny ya, Sunny. Mercy made in China kalau nggak salah. Oke. Nah, ini sahabat-sahabat, ini ada sebuah perusahaan ya di sini ya.
perusahaan tambang batu bara juga. Nah, itu batunya ditumpuk di situ dan batunya sangat bagus ya sahabat-sahabat ya. Coba saya tanya ke Pak Putra, ini perusahaan apa? Pak Putra pasti ngerti ini. Ini apa perusahaan apa Pak Putra? KBU. KBU. Ya, KBU. KBU. Ya, jadi itu adalah perusahaan KBU ya teman-teman. KBU. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan ini. Tinggal sebentar lagi akan sampai di set tempat saya bekerja. Oke. Nah, ini sahabat-sahabat, di depan itu ada simpangan ya. Nah, simpangan di depan itu, kalau ke kiri itu jalan hauling ya, jalan hauling perusahaan lain. Nah, kalau di set tempat saya bekerja itu belok ke kiri ya, ke kiri. Nah, ini ya sahabat-sahabat, ke kiri. Masih terus. Ya, lumayan jauh, tapi kita menikmati perjalanan ini dengan senang hati, dengan enjoy, sehingga tidak tidak jenuh dan tidak capek. Kalau dilakukan dengan berat hati ya pasti capek ya. Oke sahabatku semuanya, nah di depan ini ada jembatan ya sahabat-sahabat. Nah, jembatan di sebelah kanan itu tapi belum selesai ya, dulu sudah berhenti beroperasi ya. Nah, ini sungainya dalam ya sahabat, tuh sebelah kiri. Nah, sungainya seperti itu. Nah, kalau jembatan sebelah kanan itu tinggal ngecor aja ya sahabat-sahabat, itu dibangun oleh perusahaan tempat saya bekerja, sehingga aktivitas sangat terbantu ya antara desa satu dan desa lainnya. Oke sahabatku semuanya, langsung aja masih terus. Nah, ini sahabat-sahabat, ini sudah masuk kawasan perusahaan tempat saya bekerja ya. Simpang ke kanan tadi itu bisa lewat sana. Nah, tapi kita ambil jalan terus lurus. Nah, ini adalah stok batu bara ya, yang ada di stock room APL ya namanya. Nah, seperti itu ya sahabat-sahabat. Tapi karena batunya masih banyak ya, tapi karena berhenti beroperasi ya kayak gitu, kosong ya. Oke sahabatku semuanya, tuh batunya, kualitas batunya cukup baik ya, sangat baik lah ya kan, daripada kualitas batu di perusahaan-perusahaan di Kalimantan Timur. Kalau di Kalimantan Tengah ini kualitas batunya bagus-bagus ya. Oke sahabat-sahabat, cuman kendalanya di itu ya, apa namanya, transportasi lautnya, airnya kadang surut, kadang pasang seperti itu. Oke sahabatku semuanya, nah ini sudah hampir sampai di perusahaan tempat saya bekerja. Ini kondisinya adalah kondisi masih berhenti beroperasi ya. Tidak tahu masih sampai kapan akan beroperasi lagi, menunggu keputusan dari manajemen pusat. Nah, ini sahabat-sahabat, banyak unit yang diparkir di sini. Banyak unit ya, ada Mercy, ada Komatsu, Excavator, dan sebagainya. Nah, ini sahabat-sahabat sudah sampai ya. Nah, di sini ini adalah mes di depan, mes yang belakang ada di sana, kumpul dengan kantor. Oke.
Mundur, banyak paku. Oke, sahabatku semuanya, ini sudah nyampe ya di lokasi perusahaan tempat saya bekerja. Nah, karena berhenti beroperasi, nah ini unitnya terparkir di sini ya. Nah, itu unit-unit PC Excavator 400, Excavator PC 400 ya. Nah, terus itu di sana itu banyak unit-unit DT dan alat-alat berat ya, sahabat-sahabat. Oke, sahabatku semuanya, sampai di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.